Bayangkan, seorang mahasiswa baru berusia 18 tahun di hari pertama kuliahnya bukan mendapatkan rasa aman, justru sudah mulai terbayang akan hutang. Pihak pemerintah mencoba membingkai student loan sebagai solusi modern untuk pendidikan Indonesia. Mereka mengatakan bahwa sistem ini akan memperluas akses pendidikan, membantu mahasiswa yang tidak mampu, dan baru dibayar setelah lulus dan bekerja. Kedengarannya memang indah, tetapi masalahnya dalam debat ini bukan tentang niat baik pemerintah. Masalah sesungguhnya adalah apakah kebijakan ini realistis, adil, dan aman untuk diterapkan di Indonesia? Dan jawaban dari kami tim oposisi jelas tidak. Karena student loan bukan solusi pendidikan, student loan hanyalah cara negara memindahkan tanggung jawab pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa muda yang bahkan belum memiliki pendapatan yang tetap. Pemerintah mengatakan bahwa student loan membuka akses pendidikan. Namun, kami bertanya kembali, akses seperti apa yang diberikan jika akses tersebut harus dibayar dengan ketakutan hutang bertahun-tahun? Pendidikan seharusnya menjadi jalan mobilitas sosial, tetapi student loan justru membuat pendidikan berubah menjadi beban finansial sejak awal. Mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu harus membuat pilihan yang sangat berat antara mengejar mimpi dengan resiko utang yang besar atau menyerah karena takut tidak mampu membayar hutang di masa depan. Maka karena itu, kami dari pihak oposisi akan membuktikan argumen kami dalam 5 poin. Yang pertama, bunga student loan akan menjadi beban jangka panjang. Pemerintah mengatakan bahwa student loan hanyalah pinjaman biasa yang dapat membantu mahasiswa membayar kuliah terlebih dahulu. Namun mereka mengabaikan satu hal yang penting, yaitu bunga. Karena ketika bunga diterapkan, maka mahasiswa tidak hanya membayar biaya pendidikan, tapi juga membayar keuntungan bagi lembaga pemberi pinjaman. Dan kita semua tahu bahwa bunga bersifat fluktuatif, yang artinya otomatis semakin lama seseorang belum mampu melunasi pinjaman, semakin besar pula total hutang yang harus dibayarnya. Masalahnya adalah Indonesia bukan negara dengan kondisi ekonomi yang stabil untuk fresh graduate. Banyak sekali lulusan yang harus bekerja dengan gaji rendah, kontrak yang pendek, atau bahkan kemungkinan terburuknya adalah banyak sekali yang menganggur. Dalam situasi seperti ini, bunga justru memperparah tekanan ekonomi generasi muda. Pemerintah mungkin mengatakan bunganya kecil, tetapi bagi fresh graduate yang baru saja bekerja dengan gaji yang pas-pasan, bunga sekecil apapun tetap menjadi beban tambahan. Akibatnya, student loan bukan lagi bantuan pendidikan, melainkan jebakan finansial jangka panjang. Yang kedua, cicilan akan membatasi masa depan generasi muda. Pemerintah juga mengatakan bahwa cicilan baru dibayar setelah mahasiswa lulus dan bekerja, seolah-olah itu membuat sistem ini aman. Namun disitulah justru masalahnya. Karena artinya mahasiswa akan mulai kehidupan dewasanya dengan kewajiban finansial sejak hari pertama bekerja. Bayangkan, seorang mahasiswa fresh graduate yang baru mendapatkan pekerjaan pertama dengan gaji yang sangat terbatas atau bahkan pas-pasan, bahkan mereka belum sempat untuk membantu keluarga mereka menabung dan membangun masa depan, mereka harus sudah terlebih dahulu memikirkan cicilan hutang-hutang pendidikan. Ini akan mengurangi kualitas hidup generasi muda secara langsung. Mereka menjadi lebih sulit membeli rumah, membangun usaha, bahkan mereka akan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikan lagi karena sebagian penghasilannya sudah terpotong untuk membayar cicilan pendidikan. Akibatnya, student loan menciptakan generasi yang bekerja bukan untuk berkembang, namun untuk membayar hutang. Argumen yang ketiga, student loan mendorong komersialisasi pendidikan. Pemerintah mencoba menjual student loan sebagai solusi pendidikan. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah pendidikan akan semakin dikomersialisasi. Karena ketika kampus tahu mahasiswa bisa meminjam uang, kampus akan merasa lebih bebas untuk menaikkan biaya kuliah. Logikanya sederhana, kalau mahasiswa tidak mampu membayar sekarang, maka mereka bisa meminjam. Akibatnya, biaya pendidikan harus terus meningkat karena ada mekanisme pinjaman yang menopang sistem tersebut. Pada akhirnya, student loan tidak menyelesaikan mahalnya pendidikan. Student loan hanya membuat mahasiswa berutang untuk membayar pendidikan yang terus-menerus naik harganya. Yang keempat, student loan beresiko menjadi pinjol pendidikan. Pemerintah mencoba membingkai student loan sebagai bentuk bantuan pendidikan yang modern dan fleksibel. Namun, dalam konteks Indonesia, kami melihat adanya bahaya besar. Student loan beresiko menjadi pinjol pendidikan. Dan kekhawatiran ini bukan ketakutan tanpa alasan. Hari ini kita hidup di negara di mana budaya utang digital berkembang sangat cepat. Banyak anak muda terjebak pinjaman online karena sistemnya terlihat mudah di awal tetapi memberatkan di belakang. Awalnya hanya dianggap solusi sementara, tetapi akhirnya berubah menjadi tekanan finansial jangka panjang. Student loan memiliki pola yang sangat mirip. Mahasiswa ditawari akses pendidikan sekarang, lalu diminta membayar nanti melalui cicilan dan bunga. Masalahnya, pada usia 18 atau 19 tahun, banyak mahasiswa yang belum benar-benar memahami risiko finansial jangka panjang dari sebuah hutang.
Artinya, pendidikan tidak lagi diprioritaskan sebagai hak sosial, tetapi sebagai peluang bisnis. Dan pada titik itu, mahasiswa bukan lagi dipandang sebagai peserta didik, namun mereka berubah menjadi pelanggan hutang. Karena itu, kami percaya bahwa student loan bukan solusi aman untuk Indonesia. Alih-alih membantu mahasiswa fokus belajar, kebijakan ini justru berpotensi membuat generasi muda hidup dalam kecemasan finansial, bahkan sebelum mereka benar-benar mandiri. Yang kelima, pendidikan adalah hak, bukan produk utang. Terakhir, kami ingin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak warga negara dan bukan produk yang harus diakses melalui hutang. Kalau negara benar-benar ingin memperluas akses pendidikan, maka solusi yang tepat adalah menambah beasiswa, meningkatkan subsidi, menekan UKT, dan memperbaiki pemerataan pendidikan. Bukan justru membuat mahasiswa berutang demi mendapatkan hak dasar mereka. Karena ada perbedaan besar antara membantu rakyat dan meminjamkan uang kepada rakyat. Dan dalam posisi ini, pemerintah tidak sedang menyelesaikan masalah pendidikan. Mereka hanya memindahkan beban biaya pendidikan dari negara kepada mahasiswa. Student loan mungkin terdengar seperti solusi cepat, tetapi di balik itu ada bunga, ada cicilan, dan ada tekanan finansial dan masih banyak sekali resiko. Kami tidak ingin generasi muda hidup untuk membayar hutang. Maka dari itu kami tegas menolak mosi Dewan ini akan mengadopsi sistem student loan di Indonesia. Terima kasih.